Sekarang kita berpindah dengan ke Aceh, tapi bukan ke Aceh juga, ke Denmark. Ya, ya teman-teman yang Aceh yang berada di Eropa, terutama Denmark, Swedia dan sebagainya, itu tidak puas dengan kinerja pemerintah Aceh sekarang, sehingga keinginan-keinginan untuk berdiri sendiri atau katakanlah merdeka itu muncul lagi, dan memang sepertinya tidak pernah redup ya. Ini perlu saya sampaikan disclaimer ya, saya menyiarkan ini bukan berarti saya atau Radio SKS sependapat. Makanya saya minta pendapat Anda juga. Bagaimana tanggapan Anda? Keinginan masih ada hasrat suatu provinsi di Indonesia yang masih mau merdeka. Ya, saya berbincang-bincang dengan Nasir Usman ya beberapa hari yang lalu. Sekarang sebenarnya wawancara gampang ya, bisa pakai dengan Tirta itu saya wawancara pakai WA, WhatsApp ya. Dengan Nasir Usman ini saya wawancara dengan menggunakan Facebook Inbox ya. Gampang sekarang, gampang sekarang. Dengarkanlah, dan kalau Anda ingin berpendapat silakan sampai kepada saya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa Deni Ayu Anggraini, Mbak Bina Bektiani yang mendengarkan. Gampang sekarang, kalau dulu tidak banyak pendengar saya, pemirsa katakanlah juga sekarang. Tapi sejak bisa masuk Facebook Live, banyak yang ikut, walaupun maksudnya yang nonton itu nggak selamanya 2 jam kan kecapean. Lagian ngapain mau dengerin siaran Radio SKS? Tapi ini penting ini. Dengarkan perbincangan saya dengan Bung Nasir Usman. Bagaimana pendapatnya dengan kinerja pemerintah Provinsi Aceh sekarang yang dipimpin lagi oleh Irwandi Yusuf. Semuanya itu adalah mantan-mantan kombatan atau pejuang-pejuang Aceh Merdeka dalam gerakan Aceh Merdeka alias GAM. Kalau memang pemerintah penguasa di Aceh sekarang tidak bisa mensejahterakan rakyat, sudah saatnya bangsa Aceh ini mengevaluasi kinerja mereka. Karena dari hari ke hari Aceh itu bukan membaik, bertambah buruk secara ekonomi, pengangguran, miskinan, pendidikan, semuanya jauh ketinggalan dari provinsi-provinsi lain. Jadi saya rasa sudah saatnya bangsa Aceh. Saya melihat ini, Bung Bari, bangsa Aceh ini seperti sudah jatuh dari tangga, tertimpa tangga lagi, dari harimau masuk ke mulut buaya. Padahal Aceh itu kan kawasan yang sangat kaya ya. Iya, sekarang kita lihat Bung Bari. Bung Bari mungkin bisa melihat keadaan Aceh. Aceh itu mempunyai potensi alam yang kaya. Tidak masuk di akal kalau Aceh itu, orang Aceh itu miskin. Itu nggak masuk di akal. Nah, kemudian jangan kita mengharap yang listrik saja. Itu belum merdeka. Listrik saja belum merdeka. Itu listrik satu hari sampai 4 kali mati. Belum lagi hal-hal yang lain. Jadi saya melihat semua ini, saya lihat ini kalau memang bangsa Aceh tidak melakukan sejenis protes, cuma saja, ini nggak menyelesaikan masalah. Karena lihat memang nggak ada itikat baik ini dari penguasa-penguasa dari GAM. Terus bagaimana itu untuk memobilisasinya mereka itu? Kan mereka yang terutama kan teman orang-orang yang ada di sana kan yang harus berbuat. Ya memang kita lihat sekarang memang agak susah ya. Ya agak susah sekarang kalau kita membuat mobilisasi massa ya. Ya, karena kenapa yang susah? Pertama kita melihat banyak masyarakat Aceh ini seperti hidupnya sudah seperti pasrah gitu ya. Kenapa begitu menurut Bung Nasir? Mungkin karena sudah bosan ya. Karena dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu, siapa saja juga jadi penguasa juga seperti itu. Sekarang dari kalangan GAM juga seperti itu. Padahal kalau kita lihat rakyat Aceh ini dulu sangat mencintai ini petinggi-petinggi GAM. Nah, dan rakyat Aceh ini sangat mengharap perubahan dari mereka. Tapi hari ini kita melihat setelah mereka jadi penguasa di Aceh, bukan perubahan, malahan lebih gelap lagi kehidupan orang Aceh. Tapi kalau misalnya bangsa Aceh ini mengenai kemerdekaan itu nggak pernah luntur.
sampai kapanpun bangsa Aceh itu tetap menuntut merdeka. Terus dengan cara apapun. Karena kalau orang Aceh itu memang mereka itu paling suka berperang. Itu nggak pernah bosan kalau berperang. Sudah seperti makan satu hari 3 kali, nggak pernah bosan-bosan. Sudah menjiwai. Ya terus apakah? Sudah menjiwai ya. Dan memang dalam sejarah apapun, saya lihat dari sejarah Belanda sampai ke Indonesia ya, itu memang Aceh nggak pernah ditaklukkan secara perang. Ya, oleh bangsa manapun, ya. Aceh itu tidak pernah ditakluk dengan perang. Mereka selalu takluk ketika terjadi negosiasi politik, runding ya. Jadi kalah di situ. Ya, di situ selalu kalah. Jadi ketika terjadi negosiasi politik di meja runding, disitulah orang Aceh tidak bisa menentukan nasibnya. Di meja perundingan ini selalu kita kalah. Ini tidak mempunyai pendirian. Kalau sekarang ini kita menempuh gesekan Aceh itu secara diplomatik ya. Secara diplomatik dan secara diplomasi gitu ya. Saya rasa itu lebih baik karena saya terus terang saya tidak mau lagi mengorbankan rakyat-rakyat yang tidak berdosa. Ya, perang bisa mengorbankan banyak, terutama rakyat yang tidak berdosa. Terutama rakyat yang tidak berdosa. Sudah itu pun perang nggak menyelesaikan masalah. Dan kita melihat juga dalam sejarah Aceh itu tidak pernah kalah dengan perang. Jadi selalu kalah dengan kita terjadi negosiasi politik di meja runding. Jadi sekarang ini yang kita garap. Tapi berarti berubah. Ini yang kita garap. Dengan menyadari bahwa perang itu selalu hanya membawa korban dan juga berunding suka kalah. Jadi sekarang berunding tapi berusaha untuk menang begitu ya. Ya, berunding berusaha untuk menang. Tapi kami tetap komitmen bahwasannya kami tetap menuntut pisah daripada Indonesia. Itu memang tujuan bangsa Aceh semua ya. Apa betul itu tujuan bangsa Aceh semua? Jadi ternyata GAM itu berbeda atau itu memang minoritas? Berbeda ya. Berbeda ya. Ya, mereka sekarang tidak bisa berbuat banyak lagi tentang Aceh karena mereka sekarang kan sudah bekerja sama dengan Indonesia ya. Jadi apapun yang mereka lakukan di Aceh itu sekarang itu semua program daripada Indonesia yang mereka kerjakan. Jadi nggak ada untungnya untuk ya kita bisa lihat sendiri sekarang di Aceh gimana keadaan Aceh sekarang memang sangat menyedihkan. Padahal rakyat Aceh itu sangat mengharapkan perubahan program ya. Tapi hari ini nggak ada perubahan sedikit pun. Malahan sekarang kalau kita lihat dari parlok yang diberikan oleh Indonesia ya, itu nggak ada menguntungkan bagi bangsa Aceh. Parlok itu adalah strategi daripada Indonesia untuk menghancurkan bangsa Aceh. Hari ini saya lihat sendiri dengan ada parlok di Aceh, itu orang-orang GAM dari kelas atas, kelas bawah itu udah berapa kelompok pecah itu. Partai lokal itu jadi memang untuk memecah belah. Masyarakat kecil juga seperti itu. Ya, jadi memang itu adalah partai lokal atau parlok itu memang sengaja untuk dibikin untuk memecah belah begitu. Jadi menundukkan kekuatan. Yang menguntungkan Indonesia itu akan yang menguntungkan diberikan. Tapi yang menguntungkan saya nggak pernah saya melihat PAP itu sebuah strategi politik Indonesia untuk menghancurkan, untuk memecah belahkan persatuan orang Aceh ya, terutama orang GAM sendiri. Itu kan kita bisa lihat sekarang sendiri orang itu kan sudah hancur. Contohnya sekarang Mujahir Manaf lain arah, Irwandi lain arah. Belum lagi kombatan lain, ada yang mendukung si A, mendukung si B, nggak ada kekompakan lagi. Padahal dulu semuanya GAM. Itu strategi Indonesia untuk menghancurkan orang-orang GAM. Cuma orang GAM ini menyadari. Tidak menyadari maksudnya. Ya, saya kira maksudnya orang GAM tuh nggak menyadari dipecah belah ya. Saya sebenarnya sudah mencari-cari di Facebook, saya sudah menulis itu di statusnya Gubernur Pak Irwandi Yusuf. Ya, tapi belum ada reaksi ya. Kalau ada mau tanggapan ya silakan ya. Jelaskan bagaimana apa yang sudah dicapai oleh pemerintah Provinsi Aceh sekarang ya, oleh GAM sejak perdamaian begitu ya.
supaya ini teman-teman yang dari ASNLF ini yang tidak puas. Ya, tapi memang merdeka itu adalah hak semua bangsa. Ini atas permintaan Bung Nasir sendiri, Nasir Usman, ada lagu Aceh, Bu Prizal, Bukit Tangkura. Rela hatimu nyolong ingat nasib bangsa lon sayang. Gada hak udip dengan martabat hak azazi mulayang. Di kurung langsung cara banyak orang gong tanpa bila hukum kalah gelang rimba buat binatang tanah rasa ada yakin adik bangsa yang sayang. Kaki paling akai sipai remah gedongan pasti kunci kiring tiut tebuki tanpa pajangan tak sabar udah ketanya dina oh kagata sedaralon kisah-kisah tahu gampang jatuh gila Petre janda meranggut. Laya bungong bang salon, abeh dung laya darah jumpa di dusun. Tanyang hari tadi cak, urang yang di pos sayang lupa bang salon. Nyo yang gekunjing nosik, jine pelhabe biak bertanya cedara. Menyotai abeh mayum, tanya dungna. Kaki paling akai sipai remah gedongan pasti kunci kiring tiut tebuki tanpa pajan tak sabar udah kutanya dihina oh kagata sedaralon kisah-kisah tahu gampang jatuh gila Petre janda meranggut. Laya bungong bang salon, abeh dung laya darah jumpa di dusun. Nanyang hari tadi cak, urang yang di pos sayang lupa bang salon. Nyo yang gekunjeng nasib, jine pelhabe biak bertanya sedara. Menyotai abeh mayum, tanya duna. Menyotai abeh mayum, tanya duna. Bukit Tangkura, maksudnya Bukit Tengkorak, ya begitulah. Itulah korban-korban mungkin di zaman DOM dulu ya, daerah operasi militer. Memang luka-luka itu masih ada, ya, masih ada bagi saudara-saudara kita dari Aceh ya. Sebenarnya juga banyak luka-luka itu juga
ada dialami oleh saudara-saudara kita di Papua, mungkin di Maluku atau di daerah yang dulu banyak konfliknya ya. Memang ini untuk masa depan Indonesia memang kita harus selesaikan dengan baik ya. Ya, pendengar, dengan demikian maka berakhirlah siaran Bahasa Indonesia untuk kali ini. Kalau ada yang tidak diperkenan, tidak berkenan begitu, kalau ada kata yang menyinggung ya, kalau Ustaz bisa bilang ya, kata-kata yang benar adalah dari Allah, yang salah dari saya. Saya mohon diri dan sampai jumpa minggu depan. Kalau Anda ingin diwawancara, terutama teman-teman yang sudah berteman dengan saya di Facebook, Anda tinggal bilang saja, kirim saja inbox pada saya dan saya bisa mewawancarai Anda. Wawancaranya gampang, bisa lewat inbox Facebook sendiri, dan juga jika perlu bisa lewat WhatsApp. Wah, gampang sekali sekarang bikin radio di zaman modern ini. Saya mohon diri dan sampai jumpa.